Selamat berjumpa kembali dalam channel kami. Bagi saudara yang rindu untuk belajar firman Tuhan, maka ikutilah pemberitaan ini. Dan jika saudara tidak suka tentang renungan firman Tuhan, maka video ini ditutup saja. Pada kesempatan ini kami akan mendengarkan kepada kita sebuah pelajaran Alkitab tentang tema Yesus telah menanggungnya. Pada waktu Petrus menjelaskan ayat ini dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kitab ini Petrus mengutip tulisan dari Yesaya pasal 53 ayat 4. Berkata demikian, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Perhatikan di sini kalimat ia memikul dosa kita, berarti Yesus menanggung hukuman dosa kita. Keadilan dan kekudusan Allah menurut semua dosa harus dihukum. Maka Kristus menanggung hukuman dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Semua manusia tidak ada yang layak untuk menanggung hukuman dosa itu, karena semua manusia telah jatuh dalam dosa. Padahal siapa yang berbuat dosa, maka orang itulah yang harus menanggung hukuman itu. Di antara manusia, cuma manusia Yesus yang tidak pernah berbuat dosa. Dan dia adalah manusia yang pernah hidup di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak berdosa dan tidak punya kemampuan untuk berbuat dosa. Maka Yesus sanggup memikul dosa manusia di atas kayu salib. Jadi penalti atau hukuman dosa manusia ditanggung oleh Kristus. Di dalam nubuat Yesaya pasal 53:4 yang barusan kita baca tadi, kita bisa membagi ada 3 bagian. Pertama, Kristus menanggung penyakit kita. Sebab dosa adalah penyakit dan dosa adalah penyakit yang menular. Yang kedua adalah Kristus menanggung kesengsaraan kita. Karena kenapa? Dosa membawa masalah dan kesengsaraan dalam hidup manusia. Dan yang ketiga adalah Kristus menanggung tulah kita. Yaitu dosa membawa kutuk. Apapun yang manusia berdosa lakukan selalu terkutuk. Nah, kita membaca penjelasan Petrus di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Perhatikan di sini kalimat yang mengatakan ia sendiri. Artinya hanya Yesus sendiri yang layak memikul dosa umat manusia. Ia sendiri artinya secara sah Allah memindahkan hukuman dosa manusia kepada Yesus Kristus di kayu salib. Ini yang menyebabkan salib menjadi kebenaran utama di dalam iman Kristen. Saya tidak mampu dan diri saya menyelesaikan 3 masalah utama yang disebutkan oleh Yesaya pasal 53 ayat 4 tadi. Dan saya ulangi masalah utama tersebut. Pertama adalah dosa adalah penyakit manusia yang membunuh manusia. Bukan saja secara jasmani tetapi membunuh manusia selamanya sampai kepada kekekalan. Yang kedua masalahnya adalah dosa membawa kesengsaraan yang mengikat manusia dengan semua masalah dan kesengsaraan dalam hidup sampai manusia meninggalkan dunia ini. Masalah yang ketiga adalah dosa membawa tulah atau kutukan dan setiap orang yang masih tinggal di dalam dosa akan selalu terkutuk. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menyelesaikan masalah utama ini? Pertama, Kristus harus menanggung hukuman dosa ini karena tidak ada manusia yang layak melakukannya. Yang kedua, Allah harus memindahkan hukuman dosa manusia kepada Kristus di kayu salib untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang ketiga, kita harus menerima apa yang Kristus lakukan di kayu salib. Atau penghapusan dosa tidak pernah terjadi secara otomatis. Kristus telah melakukan bagian penebusan. Kita manusia harus mengambil pekerjaan penebusan itu untuk diri kita sendiri.
Maka ketika kita menerima Kristus dan pekerjaan Kristus di kayu salib bagi diri kita sendiri, secara otomatis klaim dosa akan berhenti di dalam hidup kita. Jadi penalti dosa sudah dibayar Kristus, maka kita menjadi orang bebas, orang yang merdeka. Tidak ada tuntutan lagi kepada hidup kita bagi orang yang sudah menerima Yesus. Petrus menjelaskan selanjutnya begini, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Nah, perhatikan, di hadapan Allah semua orang berdosa telah mati. Sekuat apapun engkau mencari Allah, apabila engkau masih hidup di dalam dosa, maka engkau tidak pernah akan menemukan Allah di sana. Sebaik apapun perbuatanmu di muka bumi ini, selama engkau hidup, engkau tidak pernah bisa menyelesaikan masalah dosa itu sendiri. Di hadapan Allah, tanpa pengorbanan Yesus, engkau pasti mati. Nah, untuk bisa mengalami pertolongan Allah, maka engkau harus dihidup dulu. Orang yang mati itu harus dibangkitkan dulu. Kita semua membutuhkan anugerah Allah. Anugerah itulah yang membangkitkan kita sehingga kita sanggup menerima semua pekerjaan Kristus di kayu salib. Pada saat kita menerima Kristus, kita menerima pengampunan dosa dan dibebaskan dari hukuman dosa. Dan pada saat itulah kita dihidupkan oleh Allah dan mampu hidup dalam kebenaran. Petrus mengatakan pada ayat berikutnya, di dalam ayat ke-25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, Alkitab mengibaratkan kita manusia sebagai domba. Domba ini adalah binatang yang bodoh sekali. Domba harus diurus oleh gembala domba, karena kalau tidak, maka domba akan menjadi mangsa yang empuk dari binatang yang lain. Bila domba tersesat di dalam cuaca yang buruk, maka domba itu tidak akan mampu menemukan jalan pulang, atau domba tidak akan mampu bertahan hidup. Domba itu terlalu bodoh untuk mengetahui bahwa dia bodoh, sehingga dia terus berada di dalam situasi tersesat. Dan domba terlalu bodoh untuk tahu bahwa dia berada di dalam masalah. Domba terlalu bodoh untuk tahu bahwa gembala adalah orang yang pintar dan orang yang peduli bagi mereka. Banyak kali gembala ingin membawa domba ke atas bukit karena di tempat itu banyak makanan, tetapi domba berpikir tempat itu terlalu sulit dan mereka sudah terlalu lapar. Domba memilih jalan terdekat demi untuk memuaskan rasa lapar sesaat. Padahal, gembala ingin membawa domba ke padang rumput yang segar dan hijau. Domba lebih memilih sedikit rumput yang gersang karena dia tidak mau mendaki lebih jauh dan dia sudah sangat lapar. Domba akhirnya tersesat dan karena domba itu terlalu bodoh, maka domba tidak tahu bahwa dia sedang tersesat. Domba tidak bisa menemukan jalan pulang. Maka satu-satunya cara bagi domba untuk kembali menemukan jalan pulang adalah domba itu ditemukan oleh gembalanya. Gembala harus mencari dombanya yang hilang dan membawa pulang domba yang tersesat itu. Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal 8 ayat 12, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Berarti pada waktu Petrus berkata di dalam ayat 25 tadi, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa, artinya gembala itu yang pergi dan mencari dombanya yang tersesat. Jadi bila kita telah kembali kepada Kristus, maka Kristus sendiri yang telah mencari kita. Dombanya yang tersesat. Setelah Kristus menemukan kita, maka dikatakan bahwa kita telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Apa artinya? Pertama, Kristus telah menanggung hukuman dosa kita. Yang kedua, Kristus telah menebus kita dari kuasa dosa atau kuasa yang membuat kita selalu berjalan dalam kesesatan. Sungguh luar biasa salib Yesus. Karena kuasa salib Kristus membebaskan kita dari kuasa dosa yang mengikat kita. Kuasa dosa membuat kita berjalan menjauh dan tersesat.
dari perlindungan dan kasih Sang Gembala Agung. Itulah sebabnya, siapapun kita yang mendengarkan suara firman Tuhan ini, kembalilah kepada Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Terima Dia, dan biarlah Roh Kudus memimpin kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah